Dan tergambar bagaimana 5.000 orang manhaj dari dakwah mereka sama seperti yang antum ketahui di sini, free of charge, gratis. Tidak ada uang masuk, tidak ada uang SPP. Dan bagi mereka pun sama sekali tidak ada untuk biaya makan. Maka di sini dalam keadaan semua orang dalam keadaan kenyang dan berkontainer-kontainer setiap pekan masuk. Seperti yang antum lihat kontainer batu bara yang 3 ton, maka masuk ke sana. Padahal jalan penuh batu dan berbukit-bukit. Dan Syekh mempunyai seperti ruko-ruko yang besar. Di saat dibuka, bukan warung, ternyata penuh dari gudang-gudang beras, gudang tepung. Maka bukan hanya 10 tepung yang disusun di ruko tersebut. Maka dia berbentuk gudang dari ton-tonan beras, dan berasnya juga seperti kita misalnya belida, bukan. Beras basmati yang 1 kilo 50.000, 1 kilo saja. Maka di sini berton-ton. Dan begitu pun dari minyak, maksudnya solar untuk kajian dakwah, karena tidak ada listrik. Maka Syekh menyalakan mesin pembangkit listrik dari solar besar yang luasnya mungkin 1/4 masjid mesinnya. Maka dinyalakan, dan solar dan petrol datang berbarel-barel, datang ke Darul Hadis dengan mobil yang besar. Maka lihat bagaimana kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada dakwah yang ikhlas ini. Semuanya terpenuhi. Bahkan bagi para penuntut ilmu yang menikah, maka diberikan fasilitas. Ada rumah-rumah dakwah. Rumah yang dia bangun dan ditempati. Free, bebas. Dan yang sudah menikah diberikan gandum, beras, sampai 1 bulan. Dan biasa kacang-kacangan, dan apa saja. Dan uang saku 3.000 yang pada saat itu mencapai 1/3 dari dolar, sekitar $30. Maka itu sangat cukup. Sehingga menikah 1 dikasih, menikah 2 pun dikasih, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, dakwah yang barokah, yang dimudahkan oleh Allah rizkinya bagi siapapun. Maka kami mendapati di sana mereka tidak bertaklid dalam permasalahan. Bahkan banyak dari para masyayikh yang memilih madhab tidak sesuai dengan syekh kami Mukbil, maka syekh kami tidak marah kepadanya dan tidak memboikotnya. Tidak boleh mengajar kamu karena madhab fikih kamu berbeda. Tidak. Maka di sana semua orang, terutama para pengajar dan para mujtahidin, membawa madhab mereka masing-masing dari segi fikih tentunya, karena manhaj dan akidah harus sama. Tidak boleh di sana ada yang mengajar kepada Sufiyah ataupun Syiah Rafidah, harus seragam dalam itu. Adapun dalam fikih, maka banyak kami dapati dari pengajar-pengajar kami berbeda. Adapun syekh kami Mukbil merajihkan ini, dan antum belajar dengan kami merajihkan ucapan yang lain. Perkara yang biasa. Sehingga tidak ada takut murid-murid di sana untuk melaksanakan perkara-perkara fikih
Karena selama dia dengan dalil dihargai oleh syekh. Namun yang takut yang tidak mempunyai dalil dan menyelisihi dari syekh karena syekh di atas dalil, maka ditakutkan syekh akan protes kepadanya karena tidak ada dalil. Maka inilah dari madhab beliau di dalam disiplin ilmu. Dalam berbagai ilmu haruslah mempunyai dalil Al-Quran dan Sunnah dan tidak menerima dari permasalahan fikih, akidah, sirah, nabawiyah, dan tafsir kecuali dengan sanad-sanad yang sahih. Maka ini yang kita juga di sini laksanakan dan itu yang kita berikan kepada kalian. Kita bertanggung jawab kepada Allah dalam pendidikan kita di sini sehingga kita memberikan pelajaran-pelajaran baik syarah dari kitab ataupun pelajaran yang sudah kita buatkan kitab, kita bertanggung jawab memberikan hadis-hadis yang sahih dan Al-Quran sesuai pemahaman as-salafus saleh dan tafsir-tafsir yang sahih dan seterusnya. Muhammad, ya akhi bidun masyakil, yang ngantuk berdiri keluar wudu, jangan tipu-tipu bikin tidur dan sebagainya. Bangun. Kerugian bagi kalian. Walaisa ma'nahu annana nanbuduha au naz'amu annana nastagni anha. Maka jangan dikira dari madhab muhaddisin ini maknanya adalah kami melempar dari hadis-hadis atau ilmu fikih, ilmu tafsir atau sirah nabawiyah, kita lemparkan begitu saja, kita tidak mau menerimanya, bukan. Au naz'amu annana nastagni anha, atau kita tidak butuh kepada ilmu tafsir atau kutubul fikih ataupun sirah nabawiyah. Bukan itu maksudnya. Bal nastafidu min istimbatati ulama'ina al-fuqaha wa ghairihim. Tetapi kita menerima pandangan, pendapat dari ucapan alim fulan tentang madhab fikihnya dan juga tafsir fulan di dalam mentafsirkan ayat. Kita ambil istimbat-istimbat mereka, walakin akan tetapi. Ini yang menjadi syarat. La naqbalul hukma illa bidalilin sahih. Kami tidak mengambil hukumnya kecuali dengan pendalilan yang sahih. Maka ini adalah manhaj yang sangat baik. Dan dengan manhaj seperti ini menjadikan murid-murid Syekh Muqbil para ulama kibar. Yang mana mereka menjadi marja di dalam menuntut ilmu di zaman now. Kenapa? Karena mereka dilatih untuk bertanggung jawab dalam permasalahan ilmu fikih, harus fikih yang berdasarkan Al-Quran ataupun sunnah yang sahihah. Dalam permasalahan tafsir, sirah, bahkan akidah, mana dalilmu menyatakan demikian? Itu yang biasa di sana dilakukan. Aina dalil? Mana dalilnya? Maka di zaman now setelah meninggal Syekh Muqbil, Yaman menjadi marja dari menuntut ilmu. Karena manhajnya mereka yang kuat. Dan nanti insya Allah akan datang dari murid Syekh Muqbil, Syekh Nu'man, hafizahullah. Bisa antum lihat bagaimana para ulama dari didikan beliau. Berkata rahimahullah, la naktubu fi kitabina wala nulki fi durusina wala nakhtubu illa bi Qur'an au haditsin salihin au salihi lil hujjiyah. Lihat manhajnya juga masih berhubungan dengan itu. Namun di sini dalam keadaan penulisannya, dalam keadaan khutbah-khutbahnya, maka beliau mengatakan kita tidak menulis
di dalam kitab-kitab kita, maknanya karya-karya tulisan beliau. Dan tidaklah kita memberikan pelajaran-pelajaran seperti mensyarah kitab demikian, pelajaran ba'da zuhur, mensyarah kitab Al-Bukhari, mensyarah kitab Imam Muslim ba'dal maghrib, ba'da zuhur juga kadang-kadang mensyarah tafsir Ibnu Katsir. Maka dikatakan oleh Syekh, tidak pula dalam pelajaran-pelajaran kita, dan tidak pula dalam khutbah-khutbah Jum'ahnya dan ceramah-ceramahnya, kecuali dengan Al-Quran sebagai pendalilan yang la raiba fi, dan juga au hadisi salihi lil hujjiyah. Dan ibarah di sini sangat baik, atau hadis yang soleh lil hujjiyah. Maknanya hadis-hadis yang soleh lil hujjiyah dia terbagi menjadi 4. Pertama, sahih lidati, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari satu jalan sahih, semua rijalnya thiqat dan semuanya mendengar dari gurunya. Itu contoh sahih lidati, dan itu yang paling utama. Kedua adalah hasan lidati, seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ataupun Muslim atau yang lainnya, di mana rawi-rawinya semuanya thiqat kecuali satu rawi atau dua rawi yang saduq hasanul hadis, maka hadisnya hadis yang hasan lidati. Kemudian tingkatan yang ketiga, hadis yang sahih li ghairi. Maknanya di sini hadis itu dalam keadaan dhaif atau dalam keadaan hasan, namun datang jalan-jalan yang lain dan syawahid dan mutaba'at menjadikan hadis itu sahih. Seperti contoh, hanya sekedar contoh yang biasa kita berikan, misalnya hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka dari jalan Anas saja datang sekitar 10 jalan. Dan masih ada jalan Abi Sa'id Al-Khudri, dan masih ada dari sahabat-sahabat yang lain. Maka poinnya sampai disebutkan As-Suyuti mencapai 50 jalan. Ini untuk salah satu contoh hadis-hadis yang sahih li ghairi. Maka itu yang dimaksudkan dengan saleh lil hujjiyah. Maknanya tidak mesti sahih lidati, tidak mesti hasan lidati, tapi bisa sahih li ghairi, dan yang keempat hasan li ghairi. Hadis yang satu datang dhaif, kemudian satu lagi datang dhaif. Dari dua dhaif ini bisa naik kepada hasan li ghairi. Maka Syekh kami mengatakan, kami tidak menulis di dalam kitab-kitab karangan kami ataupun syarah dari pelajaran-pelajaran matan kami yang kami berikan, dan bukan pula ceramah-ceramah kami dan khutbah-khutbah kami, kecuali dalilnya Al-Quran dan Sunnah yang catatannya ditakid dengan soleh lil hujjiyah, yang bisa boleh dijadikan pendalilan. Seperti tadi tingkatannya ada 4, sahih lidati, hasan lidati, sahih li ghairi, hasan li ghairi.